Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Temanggung TV. Program spesial Ramadan Ragam Baitullah kembali menyapa Anda. Di episode kali ini kita sudah menapaki salah satu masjid bersejarah peninggalan Sunan Kalijaga yang berada tepat di Dusun Menggoro Tengbarak, Kabupaten Temanggung. Dan alhamdulillah kita berkesempatan untuk bertemu langsung dengan Imam Masjid Jami Menggoro ini yang sudah puluhan tahun menjadi saksi Masjid Jami Menggoro ini, yaitu Imam Bisrul Hafi. Awal mula terbentuknya masjid dulu kan di daerah sini kan daerah Hindu. Tahun sebelum Sunan Kalijaga masuk ke sini, mayoritas penduduk masyarakat di setempat itu Hindu. Setelah itu Sunan Kalijaga mengadakan pengembaraan di daerah barat, lantas bertemu dengan Kiai Makukuhan, itu singkatnya bertemu dengan Kiai Makukuhan. Setelah itu berdialog dan sebagainya, akhirnya diangkat menjadi menantu Kiai Makukuhan. Setelah beliau punya anak perempuan satu yang bernama Nyai Brintik, akhirnya beranjak dewasa. Nyai Brintik ditugaskan untuk mengemban amanat menyebarluaskan agama Islam di daerah selatan, di daerah Temanggung yang selatan. Setelah itu ternyata menemukan di lokasi sini dilihat sangat strategis untuk didirikan masjid, sehingga mundar-mandir berjalan ke selatan ke utara sampai beliau masuk ke daerah yang bernama Desa Tawangsari. Dan di situ Desa Tawangsari beliau berjalan ke selatan di daerah desa yang bernama Jokopati. Di daerah Jokopati beliau di situ melakukan ritual, memohon petunjuk terhadap Allah untuk mendirikan masjid, sehingga diberi isyarat untuk di desa sini yang bernama Desa Menggoro. Sehingga Nyai Brintik turun dengan semua bawahan-bawahannya untuk melaksanakan tugas sampai terjadi perselisihan, bahkan sampai pertempuran kecil dari kalangan masyarakat. Setelah itu lantas langsung mendirikan masjid yang ada di daerah Menggoro. Maka masjid sini dikenal dengan adanya Masjid Wali, karena memang atas perintah dari Sunan Kalijaga untuk didirikan masjid, tapi memerintahkan terhadap putrinya yang bernama Nyai Brintik. Masjid Jami adalah tempat perkumpulan. Tidak diberi nama seperti Baitur Rahman, Baitul Izzah dan sebagainya itu ya. Tapi karena memang ini dikhususkan supaya tidak terikat dengan adanya satu nama di antara nama-nama yang ada. Jadi Masjid Jami adalah masjid yang untuk mengumpulkan. Jadi mengumpulkan warga, mengumpulkan masyarakat supaya berbondong-bondong menyatu menyembah Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Dan di daerah Tengbarak sini ya, di daerah Tengbarak sini dilihat sekarang tempat yang lebih datar di antara tempat-tempat yang agak miring ya, itu kan di daerah sini. Tempat yang agak miring itu di daerah sini, sehingga di daerah sini banyak sekali nuansa-nuansa dalam kehidupan, sehingga dinyatakan waktu itu
siapa yang memberi nama desa Menggoro saya kurang tahu, tapi itu konon katanya mengatakan Menggoro itu juga dari kata istilah filosofnya itu nek nganggur itu lorong gitu. Nek nganggur lorong. Ada yang mengatakan Menggoro adalah dari kata angger. Angger adalah nama anak kecil sehingga dinina bubukkan dan sebagainya, sehingga seperti Nyai Brintik kan termasuk anak perempuan yang masih kecil tapi ditugaskan oleh Sunan Kalijogo untuk berjuang di daerah barat mendirikan sebuah masjid. Dan memang pertama kali yang ada dalam pendidikan secara pendidikan agama yang ada di daerah sini itu adalah di masjid ini, Masjid Menggoro. Ada yang mengatakan pernah itu sekitar, kalau nggak salah saya masih anak-anak ya, sekitar usia berapa saya masih ingat, itu ada dari TV Jogja itu ke sini dengan tim-timnya arkeologi dan sebagainya, meneliti dengan adanya sejarah bangunan, lokasi dan sebagainya, itu dinyatakan bahwa Masjid Menggoro ini termasuk masjid tertua se-Karesidenan Kedu. Usianya sudah sekitar berapa tahun? Sekitar usia Wali Songo kurang lebih. Prosesnya itu ada dua versi pendapat. Yang satu mengatakan ya ada melibatkan cuma hanya beberapa gelintir orang saja, yang di situ didesain atau kalau Jawa dikatakan di setel di sawah yang bernama sawah setelan. Yang kedua ada yang mengatakan bahwa masjid ini seperti masjid Tiban. Artinya ketika Sunan Kalijogo dan para wali bermusyawarah di Demak, di situ mengatakan bahwa masjid ini tidak layak karena daerah sini akan menjadi kota dan kurang besar, sehingga masjid itu diangkat, diangkat dengan kata bahasa angger, maka jadilah masjid itu masuk ke tempat sini, sehingga itu seolah ilustrasi dalam masalah sistemnya Ibu. Jadi cara untuk menyampaikan masjid itu diangkat langsung istilah untuk ditaruh di mana, pokoknya nanti letaknya itu berhenti di mana, di tempatnya itu di mana, sehingga berhenti di sini masjid itu, maka dikatakan desa Angger dari kata angger. Jadi Menggoro dari kata angger, anak kecil. Itu dua versi, itu legenda-legenda dulu kan banyak sekali yang seperti itu ya Mbak, seperti yang di luar akal lah itu. Tapi ya wallahu alam, yang jelas masjid ini yang pokok adalah peninggalan daripada Nyai Brintik. Dan Nyai Brintik itu adalah putri daripada Sunan Kalijogo. Ada yang mengatakan putri muridnya Sunan Kalijogo.
Kalau pilar itu memang merupakan daripada apa ya, cara Jawanya itu soko. Soko itu adalah merupakan cagak untuk kekuatan ketauhidan terhadap Sang Pencipta. Misalkan contoh itu mustoko ya, mustoko itu dari kata mustaka. Mustaka adalah tempat untuk mengadu kita terhadap Sang Pencipta. Nah, ada salah satu pilar yang di dalam itu, pilar untuk menjadi pilar-pilar masjid, ada yang lebih diakuratkan dulu itu dari para wali yang ada itu dengan dakwahnya, siapa yang memegang saya nanti kaya. Coro Jawane niku sapa sing gelem nyikep saka aku sugih. Saka aku. Jadi saka aku adalah merupakan filosof daripada syahadat. Jadi syahadat tauhid dan syahadat rasul. Jadi mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sehingga di situ disalurkan istilah difilosofkan dengan adanya soko. Tapi dari kalangan orang-orang Jawa dulu ya tahunya cuma hanya nyikep soko saja. Jadi ternyata semuanya itu dikaruniai oleh Allah. Dilalah semua itu kersane Gusti Allah. Yang dulu-dulunya itu kurang begitu yakin, mereka itu belum imannya belum sepenuhnya, sehingga di situ kok dia menjadi bisa iman, tapi diberi kemudahan untuk urusan rezeki dan sebagainya. Tapi kalau kita kan tidak boleh, itu hanya isyarat saja ya. Isyarat soko itu merupakan dari kata syahadat. Syahadat adalah merupakan satu kunci penyaksian diri kita terhadap Sang Pencipta dan penyaksian diri kita pada baginda Rasulullah menjadi utusan Sang Pencipta. Salah satu peninggalan wali Allah tentunya memiliki keistimewaan yang tersendiri yang perlu dirawat dan dilestarikan. Arsitektur Masjid Jami Menggoro ini sendiri masih tetap dipertahankan. Salah satunya bangunan dalam masjid yang terdiri dari pilar-pilar yang masih asli. Peninggalan yang entah masih ini beduk ini ya, kurang tahu itu tahun berapa waktunya, tapi ya dulu katanya ya beduk yang kentongan ini ya masih digunakan, ini kentongannya yang masih digunakan ini. Dulu ketika belum ada itu hubungannya erat dengan adanya Demak. Ketika Demak azan di sini mendengar. Ada satu lubang, lubangnya itu di mana di dalam itu ketika sana azan sini mendengarkan azan, sehingga setelah itu dibuatkan sebuah kentongan untuk memanggil orang-orang yang ada di sekitar masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Ya memang masalah urusan secara hukum kentongan itu pro dan kontra ya dalam agama, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Nah, kalau kita kan mengambil yang membolehkan sajalah, mengambil yang membolehkan, karena memang dulu Rasulullah ketika dakwah pertama kali untuk mengajak mereka berjamaah itu dengan namus itu juga namanya kentongan. Nah setelah itu para sahabat seperti sahabat Bilal, seperti sahabat siapa itu ya, sahabat saya kok lupa itu, seperti para sahabat itu bermimpi bahwa panggilan untuk melakukan adzan dengan kata-kata tauhid, dengan kalimat tauhid, sehingga terlantunkan suara adzan. Tapi kan sebelumnya ada perintah petunjuk untuk melakukan adzan seperti Allah Akbar dan seterusnya, itu adalah dengan namus itu namanya kentongan. Adalah satu tradisi yang pernah dijalankan oleh Rasulullah, kita juga ikuti dalam tradisi itu. Mengetahui bukan kok berarti wah itu tradisi orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi atau di situ orang-orang Buddha dan sebagainya, bukan tradisi
yang sebenarnya mereka. Tapi kan memang ada dari awal itu ada persamaan tradisi sehingga dimasukkan pada nilai-nilai tradisi yang ada. Setahu saya renovasi perubahan yang ada sebelum merdeka, pertama kali sebelum merdeka pada Bupati pertama Kabupaten Temanggung itu siapa? Joyonegoro. Ya, Bupati pertama Temanggung yang mengadakan renovasi masjid pertama kali yang ada di daerah sini itu di dalam memberikan itu tegel ya. Tegel sekarang sampai masih digunakan itu, tegelnya itu mungkin tegel pertama kali yang ada yang dibuat di daerah Temanggung ya tegel seperti itu, tegel biasa. Sampai sekarang masih digunakan sehingga ada perubahan-perubahan sampai porselin dan sampai itu terasu sekarang keramik atau granit. Tapi di situ masih ditetapkan, masih dilestarikan, itu termasuk kekuatannya ya memang lain dengan yang sekarang ya. Dengan adanya keramik saja masih kuat itu tegelnya itu dalam, tapi pilar-pilar semua tidak dirubah sama sekali, mungkin hanya tembok ya, cuman kalau masalah temboknya dulu ketika zaman Nyai Berintik apakah berbentuk tembok langsung atau di situ masih berupa pagar, saya kurang tahu. Tapi setahu saya yang ada sampai sekarang itu masih tembok seperti itu. Tembok itu ya memang seperti yang dulu. Pernah foto pertama kali tapi setelah tidak ada. Saya masih kecil masih ingat itu ada foto masjid pertama kali yang belum dibongkar. Serambinya belum ada sama sekali juga. Masih ada tapi sekarang fotonya tidak ada. Mungkin foto sebelum foto masih ingat ini loh, ke zaman Kuping Hun. Foto ini cek bengak ini. Masjid Jami Menggoro menjadi salah satu destinasi wisata religi yang ada di Kecamatan Tebarak. Masjid ini mampu menampung lebih dari 1.000 jamaah. Terlebih dengan adanya tradisi yang diselenggarakan setiap Jumat Pahing, tentunya Masjid Jami Menggoro ini semakin dilirik oleh masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang ada di masjid setiap 35 hari sekali atau selapan hari sekali ada tradisi pasar namanya Pasar Jumat Pahing.
Yang konon katanya Pasar Jembah Payung itu dimulai dengan adanya nilai ritual mujahadah di masjid sini. Ketika itu dipimpin, dikomandai oleh yang bernama Mbah Kiai Paing. Mbah Kiai Paing yang saya tahu memang ada versi-versi yang lain, cuman yang saya tahu Mbah Kiai Paing itu memimpin mujahadah yang ada di sini, dan status Mbah Kiai Paing katanya itu sebagai pemimpin takmir masjid pertama yang ada di Desa Menggoro. Itu pertama kali, dan tradisi yang ada di sekitar sini setelah mujahadah lambat laut, peserta yang mengikuti mujahadah itu banyak. Akhirnya istri Kiai Paing itu merasa belas kasihan terhadap mereka yang melakukan mujahadah, sehingga menyediakan air minum, menyediakan snack ya, kalau sekarang menyediakan snack dan sebagainya, sehingga diikuti oleh tetangga. Akhirnya tetangga mulai berjualan cucur, berjualan adanya ya macam-macam lah itu yang ada makanan-makanan, itu makanan khas-khas di daerah sini. Terutama yang khas adalah cucur yang ada di sini itu, cucur. Nah itu lambat laut kok semakin banyak. Akhirnya sampai diketahui oleh Belanda, dengan Belanda diberi bangunan itu kan bangunan Belanda masih, cuman sengnya saja atau atapnya saja baru kemarin itu diganti. Sebenarnya masih kuat yang dulu tuh, karena memang sudah banyak yang sekali bocor, akhirnya diganti galvanum. Fungsinya tuh jualan, tapi jualan waktu itu kan memang jualannya di situ. Banyak sekarang mulai berkembang sampai jalan sana mungkin kalau Mbak nanti malam Jumat Pahing sekitar ya setelah maghrib pergi ke Menggoro, jadi Kamis malam Jumat Pahing itu akan tahu ada keunikan lah di sini yang banyak sekali. Kalau jamaah yang mujahadah itu ya datangnya memang dari lingkungan sekitar sini, ada juga yang dari lain daerah. Misalkan pendatangan untuk mujahadah di masjid sini ya, itu ada yang dari Wonosobo, Banjarnegara, bahkan Kendal. Ada juga yang dari Semarang, Jogja itu ada. Kalau Magelang jelas yang penjual-jual itu banyak sekali orang Magelang. Temanggung Magelang ada banyak itu. Tapi yang berdatangan ke sini memang dari luar Kabupaten Temanggung banyak juga. Bahkan ada yang dari luar Jawa pun juga ada yang datang. Jadi ini kayak digunakan sebagai wisata religi? Ya sebagai wisata religi, tapi wisata religi bulanan ya. Bulanan itu yang banyak sekali yang datang ke sini bulanan. Memang khas pasar tradisional, tidak secara sekarang didesain langsung didirikan pasar itu bukan, tapi itu dengan adanya aura nilai karomah mujahadah, kemuliaan yang keikhlasan orang yang melakukan mujahadah, sehingga tercipta pasar tradisional yang ada ini. Kegiatan setiap sore nanti sekitar jam 3 itu ada pengajian Al-Quran di sini, yang membaca Al-Quran dan diartikan pula, dan setelah itu nanti batu asar kegiatan anak-anak kecil. Masyarakat di sekitar Menggoro memang ada, kalau desa Menggoro sendiri ya mungkin 1-2 orang saja ada, tapi di sekitar Menggoro memang banyak. Yaitu seperti tadi yang saya katakan di waktu Jumat Pahing, berdatangan karena untuk tabaruk ya, istilah kalap keberkahan yang ada dalam masjid ini. Katanya masjid ini kan kata masjid ijabah kan, dikatakan masjid ijabah. Kalau kita mengatakan kan masjid ijabah kan sulit ya, masjid jami. Masjid ijabah itu artinya kan masjid setiap ada hajat, ada apa permasalahan yang ada, kita datang ke masjid sini selalu memohon kepada Allah. Di tempat ini ternyata banyak sekali yang terkabulkan, yang terijabahkan dengan adanya permintaan.
Ya, untuk mohon terhadap masyarakat semua menyambut bulan suci Ramadan, kita harus menata hati kita, jiwa raga kita, bersihkan hati, bersihkan pikiran, bersihkan badan, dan bersihkan harta. Artinya bersihkan pikiran kita semua hanya kepada Allah kita kembali, dan semua yang menentukan apapun itu cuma hanya Allah semata. Bersihkan pikiran kita hilangkan praduga-praduga yang tidak benar, seperti kita hasud, kita iri, kita dengki, kita bertakabur, suudzon dengan orang lain dan sebagainya. Yang ketika bersihkan badan kita bersihkan dengan mandi, kita akan menyambut bulan suci Ramadan yang penuh berkah, penuh rahmat, penuh dengan adanya kebebasan api neraka Allah. Yang ketiga, yang keempat, bersihkan harta kita. Artinya harta kita masuk pada bulan suci, mestinya harta kita sucikan dengan kita zakati, kita sedekahi, supaya benar-benar kita masuk ke bulan suci Ramadan itu dalam suasana yang sangat bersih, suasana yang tenang, suasana yang cinta, suasana yang menimbulkan rasa farah, rasa kebahagiaan, rasa kebanggaan, dengan suasana yang sudah digariskan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa bangga dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka beliau itu akan diharamkan badannya masuk ke api neraka. Pemirsa, usai sudah kunjungan kita di Masjid Jami Menggoro, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung ini, masjid peninggalan Sunan Kalijaga. Semoga Baitullah sebagai rumah Allah ini mampu dijaga dan dilestarikan, serta dihindarkan dari segala macam perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bertemu di Baitullah lainnya, hanya di Ragam Baitullah, program spesial Ramadan Temanggung TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.